Sejenak aku terlena pada kisah telah berlalu. Kau datang bersama keanggunanmu, membuat diri terpesona. Kau membisikkan kata cinta dengan hati yang telah pasti. Tapi kini engkau telah pergi. Kau mengingkari semua yang telah kau ucapkan, walaupun terasa sedih. Assalamualaikum Pak Fikri, selamat malam. Waalaikumsalam Pak, selamat malam. Waduh, itu masih oke aja tuh semangat ya tuh ya, dengan market ngayun begini ya. Iya. Tapi market memang direspon negatif. Hah? Direspon sama berita negatif. Karena Nah itu dia. Indeks dolar naik Pak, apa jatuh? Ini saya mau ada pertanyaan sedikit nih Pak Fikri sambil menunggu yang lain nih Pak Fikri. Oke. Jadi saya melihat nih kemarin kan ada berita di situ mengatakan bahwa para pelaku pasar mengkhawatirkan terjadinya inflasi di Amerika seperti tahun 1970 Pak Fikri. Iya. Nah itu kan masih satu estimasi doang, belum menjadi suatu hasil kan Pak Fikri ya? Iya benar. Nah apakah ini akan terjadi potensi seperti non farm payroll yang 3 bulan yang lalu kayaknya ya Pak Fikri ya? Kalau kita masih ingat tuh Pak Fikri, yang di 1854 yang estimasi semua pelaku pasar Amerika akan terjadi blunder tuh yang masalah stimulus. Terus estimasi pelaku pasar itu menuju goal 2000. Iya. Apakah ini akan sama Pak Fikri kejadiannya? Menurut Pak Fikri? Seringkali pengamat berbicara melihat kondisi ya. Melihat kondisi. Nah, jika The Fed mengikuti maunya pengamat, karena pengamat itu biasanya mereka mengumpulkan berbasis data ya. Pendapat mereka semua basisnya data. Nah, benar. Dari data-data itu, baik saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh mengenai basis data yang dimaksud ya. Oke, kita ambil contoh 3 bulan yang lalu, berarti bulan Mei ya. April ya, kalau nggak salah. April atau Mei sih, Pak Fikri yang gol habis 1854 jatuh itu langsung sampai menembus di bawah 1.700. Sekitar April 3 itu. 3 bulan yang lalu kalau nggak salah. April ya itu Mei ya. Iya. Oke. NFP itu kalau nggak salah. Oke, kita lihat ya. Ini NFP dari prediksi 652, tiba-tiba dirilis 916 ya. Oke. Sekarang kita lihat ketika diprediksi rilis data US di bulan Maret itu 379 kilo. Iya. Tapi direvisi. Lihat nih. Ya, revisi non-farm. Benar, ada kenaikan. Baik. Nah, itulah Amerika. Mereka bagaimana menenangkan pasar, terkadang merilis datanya, belum semua masuk, langsung dikeluarkan data itu. Ini masih bisa ditemui, ada yang malah periode kemarin minus, tiba-tiba direvisi jadi plus. Tetapi pada perdagangan hari Jumat itu sudah terjadi pergolakan.
gitu. Nah, oleh Oke. karenanya kita harus punya ini, Pak, melihat bahwa kalau sampai Amerika mengikuti maunya para analis atau para komentator, maka akan hancur perekonomian dia. Oleh karenanya dia selalu memberikan data-data yang boleh dibilang agak-agak ini ya, Agak hoax ya, Pak. melindungi gitu, melindungi Ya. kepentingan bisnisnya. Nah, Heeh. di sisi lain dia berbicara bahwa jika inflasi tidak terkendali di atas 2% dari rencana, dari target, maka kemungkinan besar dia akan menaikkan suku bunga. Dan seringkali para komentator berbicara seperti itu, Pak. Iya, benar. Nah, tetapi di sisi lain dia selalu merilis data-datanya, selalu seringkali ketemunya kontra. Gitu. Nah, oleh karenanya ya kita sebagai pemain kecil harus hati-hati dalam melihat itu. Nah, sekarang contoh yang tadi, data US itu bagus, Iya. ya kan? Nah, tetapi kenapa tiba-tiba ketika dirilis kok malah melemah? Karena ini, Pak, indeks dolarnya jatuh. Nah, jadi lucu kan? Lucu. Ya, benar. Nah, data yang dia rilis untuk tadi itu data inflasi loh, PPI itu. Iya. Produsen price index kan, Pak? Ya. Nah, Bapak lihat apa yang terjadi. Bagus. Harusnya apa? Indeks dolar itu menguat. Iya, harusnya. Oke. Tapi kenyataannya apa? Responnya negatif. Iya, benar. Nah, jadi yang dalam keadaan seperti ini, kita tuh harus melihat bahwa kalau mau ikut maunya para pengamat ya, ini market ini kebaca arahnya. Harusnya turun ya, Pak? Harusnya turun. Tapi kalau kenapa ini ya, Pak ya, berdasarkan CPI ya? Iya. Tapi kenapa dia membiarkan indeks dolarnya justru jatuh? Gitu. Oke, dalam keadaan seperti ini mari kita lihat saham lagi. Jadi sebetulnya untuk menjadi seorang trader harus memperhatikan banyak faktor. Apa yang terjadi dengan indeks dolar, dengan lantai bursanya? Mulai dari Dow Jones Futures, kemudian S&P di sini ini banyak saham penerbangan dan saham-saham keuangan ada di sini. Oke. Kemudian di untuk teknikalnya adanya di Nasdaq. Nah, ini semua saham-sahamnya pada jatuh sebetulnya ini. Naik. Harusnya turun, Pak. Indeksnya ya, jatuh, harusnya Pak. Turun. Iya. Harusnya ikut turun ya. Berarti ini kan agak ada sedikit kayak reversal ya, Pak. Nah, makanya ini yang dimaksud dengan market anomali. Oke. Itu gitu, Pak. Karena hari ini banyak yang kejebak nih, Pak. Ya. Dari kemarin banyak yang kejebak, Pak. Oke, tapi saya kan prediksi di 25 sampai 30 prediksi siang itu area sell dari situ. Artinya kenapa di bawah 15 masih ada yang nge-sell? Oke. Sebenarnya positioningnya selling itu bukan dari hari ini, Pak. Sebenarnya ini kan ada beberapa nasabah ini position selling itu dari kemarin, Pak. Yang waktu kita estimasi di 18.05 itu loh, Pak. Oke. Tadi malam jatuh sampai berapa? 17.93 ya. Enggak. Low kemarin itu ada di 98, Pak. 98. Oke. Nah, analisa saya rekomendasi buy di 95, meleset. Gitu. Iya, benar, karena nggak ada angka itu kan. Iya. Ketahan di situ. Tapi pola break-nya kena nggak? Pola break yang mana, Pak? Bentar ya. Mengisi kolom kotak-kotak yang masih kosong. Namun, akan ada beberapa bahasa Jepang yang diplesetkan menjadi bahasa Indonesia. Seperti apa permainan
Ketika 18.09 jebol, apa yang terjadi? Jatuh. 18 jatuh, benar. Oke. Nah, kemudian ketika break buy-nya 18.13, naik nggak ke malam? Ke 17 kan? Iya, sempat naik 17. Oke. Nah, artinya begini, Pak. Ketika pola break ini udah ditabrak, kenapa tidak mengambil tindakan? Iya sih. Benar. Nah, artinya begini, ketika saya bikin analisa ini, sudah berdasarkan perhitungan bahwa ketika dia melewati level 13, itu harus hati-hati yang punya sel di bawah. Masih bagus dia nggak hajar ke 18.20. Jadi analisa ini, Bapak mau cari dimanapun, dari analis yang pernah ada, nggak akan ada yang seperti ini, Pak. Iya, benar. Gitu. Mau keliling seluruh futures Jakarta, nggak ada. Karena kenapa? Dari dulu saya, dari tahun 2004, saya dikenal dengan karakter trader pola break. Meski sebetulnya pola break bukan saya yang kembangin, bukan saya. Saya hanya mengembangin apa yang sudah ada. Dulu pernah ngetop namanya breakout Panca Eagle, dan dia cuma ngasih sekali. Gitu. Iya. Nah, terus saya coba kembangin. Oke, Pak, ini udah jam 8:10, kita udah mau mulai. Nanti kita lanjut lagi. Oke, siap. Nanti kita lanjut. Oke, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Tadi pun saya pasang selnya di 28, pasang TP di 26. Dan oke. Baik. Halo semua, selamat malam. Halo Royal Traders, jumpa lagi bersama kami tim analis beserta dengan tim dari divisi digital marketing PT Royal Trust Futures Jakarta. Kembali kami hadir menyapa Anda ya. Dan seperti biasa kami akan membahas mengenai pergerakan yang sedang berlangsung pada saat ini dan mencoba untuk bikin prediksi untuk pergerakan berikutnya untuk mempermudah para audiensi sekalian ya yang ikut bertransaksi pada malam hari ini. Nah, sementara ini pergerakan sekarang berada di area rekomendasi sell tadi, di mana rekomendasi tersebut berada di area 1825 sampai 1830, dan saat ini high masih tertinggi level ada di 1829. Saya belum melihat ada pergerakan lanjutan ya. Oleh karenanya saya mengajak audiensi sekalian untuk mereview lagi analisa mulai dari pagi tadi ya. Di mana pada jam 8 pagi analisa ini dikirim lewat Telegram web ya. Dan juga bagi yang sudah menjadi member juga bisa mendapatkan analisa ini. Yang mungkin kalau belum dapat analisa ini bisa minta kepada konsultannya masing-masing. Di mana pagi tadi bila harga melewati level 1806 dia akan jatuh ya, tapi ternyata dari tadi gagal ya. Dan ketika melewati 1809 justru break itu mencapai target profit yaitu 18.1150, jadi 25 profit. Jadi selamat yang mengikuti rekomendasi pagi dari kami. Kemudian pada siang di mana rekomendasi kami
kami buat pada saat pergerakan berada di level 18.13. Itu pola break buy-nya bila 18.16 dilewati, itu boleh ambil buy, dan break sell-nya 18.12 dilewati, bisa ngambil sell. Dan tadi itu break sell-nya sempat dilewati sampai low ada di 1809 ya. Jadi bila mengikuti hanya rekomendasi kami dengan pasang target profitnya antara 100 sampai 200 tick atau 10 sampai 20 pip, maka take profitnya itu ketemu. Dan selamat yang sudah mengikuti rekomendasi kami pada siang itu. Kemudian ketika break buy-nya 18.6 dilewati, ya seharusnya itu ancar-ancar ambil buy. Karena dari hari Senin saya sudah katakan bahwa ada target 18.28. Dari hari Senin, bahkan dari minggu lalu saya sudah katakan hal ini. Target ke atas itu di mana saya bikin analisa juga. Dan kemudian sementara ini berlangsung pergerakan berada di level area sell. Dan apabila 18.30 dilewati, maka bersiap-siap akan menuju ke area sell kedua, yaitu 18.40 sampai 18.50. Untuk dia mau turun lagi ke sepertinya 18.20 akan menjadi support kuat. Kalau itu ditabrak, berarti akan break out, akan menuju ke 18.13 setelahnya. Nah, baik. Saya kembali ke, jadi selamat ya yang sudah mengikuti analisa kami. Dan ada juga khusus di mana ini diberikan kepada mereka yang sudah menjadi member ya. Ini tadi hanya menyentuh low ya, 1809. Jadi menurut saya ini pola break gagal ya untuk open sell-nya. Karena kalau berharap ketemu 30 pip atau 300 tick, itu tidak ketemu ya. Dan pada saat break di 18.15 dengan target profitnya 18.18, selamat ya tadi malam ya, ini level ini ketemu di atas jam 6 sore. Jadi untuk bisa mendapatkan analisa mikro, kami sebut ini analisa mikro ini, itu harus menjadi member dulu di PT Royal Trust Futures Jakarta, baru ini akan di-share oleh financial konsultan masing-masing. Baik, ini udah ada pertanyaan ya. Dari Ibu Ola. Pak Vicky, saya ada sell Pak. Saya locking atau tahan dulu. Saya masih melihat masih ada potensi turun ke 18.20. Kalau itu dilewati, kemungkinan besar target ke bawah 18.13. Gitu. Nah, Pak, tadi hasil USD positif, tapi kenapa emas naik, Pak? Oke. Alasan kenapa dia naik, pertama karena direspon negatif. Ya. Direspon negatif sama pelaku pasar, sehingga mengakibatkan indeks dolar jatuh. Jadi, kita lihat ini indeks dolar ya, sekarang udah mulai coba naik ya. Tapi tadi dia jatuh, di mana jatuhnya lumayan juga ya. Sempat tadi ini ketika ada saat data dirilis ya, dia malah jatuh. Dan ini mencoba naik dengan jatuhnya kurang lebih dari 150 poin jatuhnya ini. Ini lumayan kalau orang yang main di indeks dolar ini termasuk mata uang yang sangat fluktuatif ya, indeks dolar ini. Jadi saya pun hanya ngambil dari investing.com ya pergerakannya. Karena dari dulu saya ketika masih aktif sebagai trader, saya banyak mengcompare berbagai data untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan posisi. Karena sebagai seorang trader itu harus paham benar dengan filosofi dasarnya, yaitu how to buy, how to sell, dan how to stop. Karena tidak semua candle di situ ada rezeki kita. Gitu.
Tidak semua candle di situ ada rezeki kita. Artinya, kondisi sekarang para pelaku transaksi di PT Royal Trust Futures Jakarta sudah terbantu dengan analisa yang di-share tiap hari. Dengan kata lain, kalau bukan berada di area rekomendasi, kenapa maksain diri ambil posisi? Gitu. Ya. Karena itu memang benar-benar tindakan yang keliru, ya, kalau menurut saya. Karena dari dulu pun saya kalau masih aktif sebagai trader, ketika untuk menentukan posisi apa, saya punya pertimbangan banyak. Tapi ketika saya sudah menemukan level yang tepat, di situ saya tidak ragu-ragu untuk entry. Dan kalaupun meleset, saya juga sudah punya target. Karena saya menerapkan money management, benar-benar menerapkan money management dengan sangat disiplin. Dan kala itu saya menerapkan 5:1. Di mana loss-nya 5, profitnya 1. Artinya, jika saya memasang target 20 pip, makanya toleransi loss-nya adalah 100 pip. Gitu. Semakin besar toleransi loss yang kita tetapkan, yang saya tetapkan kala itu menghasilkan lumayan banget itu. Dan saya bukan sombong ya, banyak yang mengatakan saya trader yang hati-hati, sehingga hasil dari transaksi saya itu seringkali digunakan kawan-kawan untuk prospek. Itu settlement report saya dibawa kemana-mana sama kawan-kawan. Dan memang tujuan saya juga di kala itu ingin membantu mereka semua. Gitu. Jadi hati-hati sebetulnya dalam kondisi seperti sekarang, era pandemi ini itu sangat berbahaya. Semua pair, bukan hanya XAU. Terkadang itu terjadi market anomali, tidak sesuai dengan data yang dirilis. Data dirilis menyatakan, misalkan, kalau contoh XAU ya, bagus untuk perekonomian Amerika. Dengan kata lain, ke bursanya larinya. Tapi kok kenapa buruk ya ke mata uangnya? Nah, itu yang akan terjadi anomali pasti. Gitu. Oleh karena itu, sebagai pelaku transaksi harus memiliki komparasi-komparasi lainnya. Jadi jangan hanya mengandalkan data aja, harus melihat juga aspek lainnya. Gitu. Oke, lanjut. Berarti masih ada peluang untuk ke harga 18. Ya saya bilang potensinya masih coba ke sana. Apalagi lihat kondisi sekarang bahwa indeks dolar mau coba naik ya. Kalau dia mau coba naik artinya nilai tukar terhadap US dollar akan melemah. Khususnya untuk pair mata uang ya ataupun komoditi lainnya. Oke, demikian di bola. Berikutnya dari Pak Andri Johnson. Nasabah saya posisi sell-nya sudah cukup lama dan pola main semi long, menengah dong ya. Posisi sell 1754.08, 1783.20 dan 1805.00. Apa tindakan yang harus dilakukan? Baik, kondisi seperti ini, jika dia mau bermain long, dia sebetulnya kembali saya katakan, menerapkan nggak money management? Gitu. Kalau money management dalam tindakan pengendalian risiko, probabilitasnya yang digunakan berapa banding berapa? Kalau money management dari segi dana, pengelolaan dana, maka yang harus dia pikirkan adalah berapa persen penggunaan dana yang dilakukan untuk satu posisi. Nah, ketika dia sudah menerapkan prinsip tersebut, maka dia akan menemukan money management pengelolaan, probabilitasnya. Berapa banding berapa? Gitu. Rata-rata kalau untuk menengah atau semi long ya, ini menggunakan istilah semi long, memang ada istilah ini ada ya, semi long itu ada. Kalau saya menggunakan menengah bahasanya. Untuk menengah biasanya kalau day trade transaksi dia 30 pip
sampai 50 pip. Itu transaksi menengah untuk day trade untuk satu hari. Kalau untuk 1 minggu, maka target itu dikalikan 2 atau 3. Jadi kalau misalkan 30 dia dikalikan 2 atau 3, maka target 1 minggu harus minimal 90 pip. Atau 150 pip. Dan toleransi loss-nya dikalikan berapa? 5, 4, atau 3. Kalau pada audiensi sekalian, saya mengajak untuk 3 banding 1. Jadi kalau rencana target adalah 15 sampai 20 pip, maka 45 sampai 60 pip. Itu kalau yang statis. Kalau yang dinamis, tidak harus kaku seperti itu. Yang dinamis ketika dia melihat, wah ini udah berbahaya posisi tersebut, saya harus segera mengambil tindakan agar mengejar minus itu lebih mudah daripada mengejar minus yang makin besar jaraknya. Gitu. Ini 1754 dengan kondisi sekarang ada di level 26 ya. Bisa dihitung selisihnya ya. Baru satu posisi. Kurang lebih 700 ya. Kemudian di posisi selnya di 1783 ke 1824 kurang lebih hampir 400 ya. 400 ditambah dengan 700, hitung sendiri ya berapa? 1000 lebih ya, 1200, 1100 ya. Kemudian ke 1805 ke 24 kurang lebih hampir 200 ya. Berarti kurang lebih 1400 pip loh. 1400 pip. Kalau dia main dengan standar, akun standar berarti kurang lebih berapa? 140 juta minusnya. Kalau misalkan nasabah Pak Andri, Pak Jansen, punya pola yang jelas dalam transaksi, untuk semi long, menurut saya sangat keliru tahan dengan jarak jauh seperti itu. Mengejar 1400 pip, itu bukan hal yang mudah loh. Membutuhkan ketenangan yang luar biasa, psikologis, beban psikologisnya kalau boleh lepas, gitu. Kalau ditanya tindakan apa yang harus dilakukan, saya ngeri memberi masukan. Kenapa? Sudah terlalu jauh, 1400 loh minusnya. Kenapa harus ditahan sejauh itu? Barangkali Pak Andri dan Pak Jansen bisa memberi masukan kepada kliennya, harus punya toleransi, batasan toleransi untuk mengalah, mengambil tindakan kuncian atau di cut loss. Kemudian mereview lagi. Mungkin pengambilan posisi ini terlalu buru-buru. 1754, ketika saya beritahu ke kawan-kawan pada saat level itu ada, justru area buy. Karena di saat itu rekomendasi buy saya 1755 sampai 1750. Dan level itu tersentuh 1751 low-nya kalau nggak salah. Tapi ada posisi sell ya, mungkin berpikir 1724. Saya memang berbicara ada level itu juga. Cuman saya rekomendasinya pada malam itu 1755 itu adalah double bottom. Mungkin bisa dilihat dari analisa berdasarkan teknikal ya. Nah, ini bisa dilihat dari sini ya. Di waktu lalu, saya katakan ini adalah double bottom, 1755. Dan ini paling, saya melihat mungkin di sini ya. Semoga saya salah nih. Jangan-jangan ada di sini areanya. Tapi kalau area 54, di sini low-nya 5571, nggak mungkin. Pasti dari area sini ya. Halo Pak Jansen, ini bisa dengar Pak Adrian ya? Halo? Ya, Pak, ini posisinya gini, Pak. Saya itu yang memang ada yang Bapak tunjuk itu benar tuh, yang di posisi itu, Pak. Ya. Jadi sebenarnya posisi dia begini, Pak. Itu diambil, dia posisi sell. Memang niat awal dia itu bukan mau bermain long, Pak. Oke. Awal niat dia itu memang day trade. Dia seorang day trader. Oke.
Cuman karena dia udah nge-swing, memang kan dia memang main dengan kekuatan dana, Pak. The power of equity ya, Pak. Oke. The power of equity, terus di 1783 dia mau rencananya averaging doang. Dia ngambil sell lagi untuk lawan average yang 1754. Rupanya yang terjadi kan bukan menurun, Pak. Yang ada kan dia nanjak lagi. Oke. Nah, after that dia diemin karena kebetulan beliau kena COVID. Jadi beliau nggak konsentrasi untuk trading, beliau tinggalin. Nah, terakhir kemarin 1805 karena kan itu sudah menandakan yang estimasi dia akan turun sebentar, Pak. Cuma seberapa jauhnya kan memang belum terhitung. Nah, dan dia berniat dia ngambil 1805, dia mau clear all position, Pak, di level 1780. Oke. Nah, itu strategi beliau kemarin. Nah, tadi hari ini kan dengan naiknya sampai 1820-an itu, beliau sempat nanya tadi, Pak, equity kita kan masih kuat. Apakah kita hantam dari atas satu lagi, 0,2 lagi, kita average. Nah, jadi yang taking profit kita yang kemarin 1780, kita rubah menjadi 1790. Menurut Bapak gimana gitu loh? Oke. Sebenarnya intinya gini, Pak, dari posisi dia tambahin nanti satu lagi, itu untuk clear all position, Pak. Jadi sistemnya main average aja. Dia udah nggak mau ngelihat position ini lagi gitu loh kasarnya, Pak. Memang benar, tapi jangan berpikir bahwa ini adalah tertinggi, Pak. Jangan berpikir bahwa level sekarang adalah level tertinggi. Memang menurut saya akan masih ada koreksi, di mana koreksi dalam minggu ini. Dalam minggu ini, saya langsung masuk analisa ya. Ya. Oke. 1807 masih kelihatan. Kenapa? Perhatikan support berdasarkan moving average. Support 1 ada di situ. Moving 7. Kemudian support berikutnya ada di 1789. Jadi kurang lebih hampir 200 pip ya. Oke. Nah, jangan pernah melupakan kemungkinan buruk sekalipun Elliott Wave pola zigzag sudah memberi petunjuk bahwa di sini adalah titik tertingginya. Udah? Itu wave berapa, Pak? Baik. Ini kalau kita hitung dari Elliott Wave, ini masih wave kecilnya dia nih, Pak. Ini udah masuk di wave menengah, Pak. Wave 3. Oke. Kalau Bapak mau pasang wave yang lebih ini lagi, Pak. Pola zigzag sudah saya bicarakan pada waktu lalu ya, tapi nggak apa-apa, saya ulang sekarang lagi deh. Biar sama-sama kita lebih jelas ya, Pak ya. Saya mau berdalam lagi itu, Pak. Oke. Yang satu ini wave-nya kena berapa dia ini? Oke, 12. Yang satu ini ke 12 lagi. Oke. Nah, kemudian yang paling kecil, jadi artinya kenapa saya gunakan 3? Karena untuk merah itu untuk main pendek, Pak. Oke. Kalau yang warna agak abu-abu ini untuk abu-abu panjang, kenapa? 12. Oke. Kemudian yang di tengah ini 8. Oke. Yang biru ya, Pak? Ya, artinya jika Bapak menggunakan dia di time frame D1, D1 itu mewakili 1 minggu, Pak, untuk pendek ini. Satu pendek itu 1 minggu? Ya, untuk 4. Kalau Bapak gunakan 8, Bapak gunakan 8, prediksi dia antara 1 sampai 2 bulan. Bagaimana monitor target? Kenapa begitu, Pak? Nah, di sini perhitungannya, Pak. Memang benar, Elliott Wave itu tidak sesederhana yang dikira orang. Memang, justru saya juga kadang masih ngitung wave itu kadang masih rancu, Pak.
Yang menurut kita itu udah habis, sebenarnya itu belum habis sebenarnya, Pak. Iya, karena Bapak harus memahami benar pola pembalikan arah, pola irisan. Kalau Bapak nggak memahami itu, Ya, angka-angka yang saya sebutkan tadi itu nggak ada gunanya. benar. Gitu, oke? Saya Oke. lanjut dulu ya, Oke, siapa? Kemudian yang 12 ini, target itu bisa lebih dari 6 bulan, Pak. Oke. Jadi paling sedikit target dia ada 3 bulan. Untuk memprediksi harga 3 bulan, paling jauh bisa 1 tahun. Oke. Nah, oleh analisis yang bermain pada treasury, bahkan mereka menggunakan prediksi 1 tahun itu dengan menggunakan 24. Oke. Saya cuma menggunakan 12 loh di sini. Karena saya pikir jangkauan untuk bermain tahunan tidak ada dan bukan karakter trader Indonesia. Karakter trader Indonesia sebetulnya day trade tapi tidak punya pola yang jelas, akhirnya mau coba bergeser, ketika gagal dia bergeser menjadi middle dan bahkan long. Lucu sebetulnya, lucu banget Jose. Iya. Tapi nggak apa-apa. Benar. Mungkin belum dapat pengenalan yang baik ya mengenai trading ya, gitu ya. Oke. Nah, artinya saya langsung ke prediksi ini ya. Tadi saya membahas bahwa ada di 1807 dan terbawah ada di 1789 atau 1790 ya. Oke, kalau di bawah 1807 itu angka ganjil, maka digenapkan ke 1810. Baik. Nah, sekarang sudah menyentuh di level yang saya sebutkan dari kemarin. 1828 target atas. Masih ada target. Ya, ini 1829. Kalau ini ketika saya bicara pada hari Selasa minggu lalu, saya bilang 1830 targetnya. Oke. Moving 200 ini digunakan para bankir. Dan dia digunakan di time frame D1. Ini sangat kuat, menjadi support yang sangat-sangat kuat, tapi bukan berarti nggak bisa ditembus. Terbukti ini ditembus. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika dia tembus? Lanjut. Yang ini harus diwaspadai. Makanya jangan berpikir bahwa ini adalah high-nya. Ya. Kita boleh berprediksi ini high-nya. Kenapa? 8 dan 4 sudah menunjukkan bahwa ini titiknya. Berarti candle berikutnya besok jatuh. Teori bicara seperti itu. Tapi kita harus hubungkan dengan fundamental yang sedang berlangsung saat ini. Di mana marketnya gara-gara fundamental yang ngawur, jadi marketnya jadi anomali. Ya, benar. Gitu loh, Pak. Jadi kita harus ini ya, harus fleksibel ya, harus dinamis ya. Jangan statis, Pak. Jangan statis, harus dinamis ya. Gitu. Saya nggak tahu nih, ada nggak yang udah nge-sell? Ini area sell tadi saya udah bilang loh. Di atas 25 itu area sell, ini udah mulai bergerak turun. Saya nggak tahu, ada yang udah lakuin. Kalau saya tadi udah lakuin ya, ada yang lihat kan, tadi saya sell di 28. Ya, Bapak udah ada sell tadi. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau tadi pertanyaan balik lagi, Pak, boleh dong kita ngambil seller di sini sementara, Pak, yang menutupin satu positioning lagi? Kenapa sudah terlambat? Kenapa nggak tadi, Pak, di atas? Oh iya, benar. Iya kan? Oke. Nah, Oke. Ini saya nggak tahu deh apa mau diterima atau tidak ya, tapi saya hanya membagi pengalaman saya. Ya. Kalau dulu ketika saya maintain ada seorang nasabah yang ingin main long term, ya, ketika dia udah salah 300 pip, maka ada posisi baru yang dibuka, dan itu memang saya yang saranin. Oke, posisi baru kebuka ini, posisi kedua setelah 300 pip salah dari nol di bawah. Oke, berarti udah dua posisi ya. Nah, ketika dia lari lagi ke atas, bukan di 600 Pak, dia entry. Kali 2 dari 300 berapa? 600. 600. Oke. 300 tambah 600 berapa? 900. Oke, posisi itu yang ketiga. Oh, oke. Berarti posisi kedua di 600, posisi ketiga di 900. Benar, Pak. Nah, posisi kedua ada di 300, posisi ketiga ada di 900.
Ya, benar. Nah, kenapa? Ketika posisi 600 ini, 900 ini, dia turun sampai 450, nutup nggak loss-nya? Cover. Ke cover kan? Itu strateginya Pak. Dalam hal berhitung itu harus dibuka pandangan si klien ini. Agar nanti dia punya pola yang jelas dalam transaksi. Gitu. Oke, siap Pak, siap. Karena faktor-faktor dalam hitung probabilitas jangan dilupakan Pak. Itu untuk posisi single ya. Dengan kata lain cuma satu-satu lot. Nah, saya dulu menerapkan strategi piramida Pak. Artinya begini. Sel 1 sel 1 0. Oke. Naik 300 saya sel 2. Ya. Naik ke 900 saya sel 4. Ya, Fibonacci dong jatuhnya. Tapi nggak apa-apa. Fibonacci. Iya, Fibonacci begitu kan? Benar. 124 kan, Pak? Lah, iya. Nah, ternyata Bapak udah cepat nangkap nih maksud saya. Ya benar, Pak. Menjadi seorang Karena konsultan. saya memang sebenarnya justru tadi saya bilang, Pak, saya sebenarnya pemain Elliot. Cuman kadang suka perhitungan wave-nya itu yang di Bapak bilang. Jadi yang kita sudah anggap ini habis dari wave-nya, Pak. Kadang suka anomali yang Bapak bilang tadi kan, market bergerak ini di luar analisa teknikal lagi, Pak. Iya. Nah, oleh karena itu kita mesti ibaratnya harus dinamis. Dengan kata lain kita harus menerima dengan tiba-tiba ada kondisi market tidak sesuai harapan. Nah, apa tindakan kita? Gitu. Itu begitu. Nah, itu strategi hold ya. Oke, strategi locking. Nah, dari posisi 0 ketika dia salah, target dia 300 akan ada posisi baru kan? Benar. Oke. Maka 150 dia udah harus locking itu. Sudah? Iya. Oke. Kemudian locking atau double cover, Pak? Oh, jangan, Pak. Locking dulu. Saya bicara locking nih. Oh, locking aja dulu ya. Ya. Oke. Nah, semoga strategi ini bisa diikut ya. Nah, ketika dia di locking di 150, TP-nya di berapa? 300. Posisi buy, TP di 300, kemudian akan ada sell baru di situ. Ada limit baru, limit sell baru. Oke. Ketika clear yang 150 ini, maka dia profit berapa? 150. 150. Oke. Kemudian ada posisi 2 yang terbuka dengan posisi baru ada di berapa? 300. 300 berarti ada 2 sell dengan 0 di bawah. Iya. Maka sementara dia kalah berapa? 150. Oke. Ketika dari 300 turun ke 150, dia menang atau rugi atau impas atau rugi? Menang 150. Oke. Berarti karena dia ada 2 kan, Pak? Ya, cepat nih Bapak menghitung. Itu strategi, Pak. Itu strategi. Kenapa Bapak nggak model seperti itu ke dia? Iya. Strategi itu banyak, Pak. Strategi itu banyak. Tergantung ketenangan kita dalam melaksanakan itu. Mau disiplin atau tidak? Ya, benar, Pak. Itu begitu, Pak. Ya strategi itu banyak, Pak. Strategi itu banyak. Saya memang belum mengajarkan ke kawan-kawan yang lain. Kenapa? Karena menurut saya masih banyak pemula kita, Pak, di kantor. Kayaknya kita butuh nanti satu session kelas kali ya, Pak ya. Kayaknya untuk ini kan kasihan mereka yang bertanya yang lain, Pak. Kayaknya ini kita butuh satu session kelas memang tipikalnya ke arah expert kali ya, Pak ya. Membahas lebih dalam lagi gitu loh, Pak. Saya memang salah satu alasan saya kembali ke futures itu, Pak. Saya ingin membagi apa yang saya tahu. Ya. Saya sebetulnya udah keluar dari futures, Pak. Mungkin Bapak udah kalau mau tanya-tanya saya, kawan-kawan di kantor yang lama yang udah kenal saya tahu saya. Oke, justru itu saya lihat sih ini kan kita buka session ini kan live trading, Pak. Kasihan bagi teman-teman yang lain mungkin yang ingin bertanya lebih lanjut. Karena ini kan bahasan kita kan udah mengarah kepada menuju ke expert ya, Pak, bukan sebagai seorang trader pemula lagi gitu loh, Pak. Iya, tapi tidak apa-apa. Kasihan nanti mereka nangkepnya agak lama. Tidak apa-apa, rata-rata kawan-kawan ini saya akui rata-rata, Pak. Rata-rata mereka tuh punya kecerdasan
rata-rata. Tinggal bagaimana mempraktikkan kok. Iya. Dulu saya Saya sih lakuin berpikir, saya lakuin ini tidak ada yang mengajari, Pak. Tapi insting. Dan saya Feeling ya, orang yang percaya bahwa Tuhan memberikan semua itu sama bobotnya. Yang Siap, membedakan adalah mau nggak kita belajar. siap. Gitu. Jadi saya orang yang tidak percaya ada orang bodoh. Ya, semua orang Ada- pintar, Pak. Yang ada adalah orang malas. Iya, itu saya akui. Semua kitab suci berbicara, orang malas itu hidupnya akan susah soalnya. Kan loh, Setuju, setuju, setuju. semua kitab setuju, suci Pak. loh. Ayo, kitab suci mana? Setuju, setuju. Makanya Tuhan itu paling marah orang malas. Oke, lanjut. Baik. Nah, jadi kawan-kawan yang sudah punya posisi itu hati-hati ya. Ketika level 1820 tidak dilewati, hati-hati ya. Kemungkinan besar akan berbalik menuju ke 1840 sampai besok. Saya dari rumah ini sebab memang di wilayah saya di daerah Oke. saya itu Nah, Oke. posisi selanjutnya, level selanjutnya akan ada tahanan kuat di 1835 dalam minggu ini. Hati-hati ya. Yang mau coba untuk main long term ya. Karena ini market seperti tadi saya membahas dengan Pak Jansen tadi, Adrian ya, yang mana kondisi market ini anomali ya. Sehingga kadang-kadang dalam kondisi seperti ini sebetulnya bagi pemula yang tidak siap mentalnya, di locking kemudian jadi penonton dulu. Jadi penonton dulu. Jadi momen sebetulnya untuk yang transaksi di hari ini bukan rezekinya para pemula. Ya. Karena pemula pasti ketika meleset udah panik kemana tahu. Padahal kalau masih bisa tenang, ya, tetap saya dulu pernah katakan untuk menggunakan money management, pengelolaan dengan baik. Jalankan tuh fungsi manajemen itu. Ada locking di sana, ada cut loss di sana, dan menggunakan sistem averaging. Saya sudah pernah membahas juga baik di dalam bentuk kelas training ataupun bahkan di floor saya pernah berbicara mengenai strateginya, yaitu ketika posisi pertama salah maka averaging berikutnya ada di level berapa. Ketika masih salah maka kalikan 2 lagi. Itu akan lebih bijak. Kalau terlalu dekat, ini XAU pergerakan ranging rata-rata dalam satu hari antara 150 pip sampai 200 pip atau 1000 tik sampai 2000 tik. Jangan lupa ya, hati-hati dalam membahasakan poin. Trading rules di PT Royal Trust Future untuk XAU tidak ada bahasa poin di sana. Yang ada adalah bahasa tik. Di mana 1 tik sama dengan $1. Oleh karenanya, analisa yang saya buat menggunakan bahasa tik, bukan bahasa poin. Artinya, 1 tik angka paling belakang. Kalau membaca angka ketiga paling belakang, maka itu harus baca dengan bahasa dolar. Dan banyak kawan-kawan itu suka berbicara bahwa angka ketiga di belakang titik, maksudnya paling belakang, itu dibaca poin. Padahal bukan poin loh itu, dolar loh bacanya. Kalau mau baca berdasarkan trading rules, di mana 1 value per poin sama dengan $10, 1 poin ini. Di awal-awal saya trading emas, ini pergerakannya per 5 poin, per 5 pip. Pipettes. Ini pips. Pip adalah satuan terkecil. Begitu muncul model kontrak mini, bahkan mikro. Mungkin kawan-kawan nanti akan ketemu ketika ketemu kontrak mikro. Ini ada 3 angka di belakang ini. Di belakang titik. Tapi kita kan nggak ada mikro ya di kantor ya. Royal Trust tidak menjalankan. Meski sebetulnya beberapa pendapat mengatakan izinnya sudah ada. Tapi Royal Trust tidak mengambil itu. Kenapa? Memang ribet. Harus menyiapkan dealing baru. Sementara
akan menerapkan. Jadi ini nanti bisa dibahasakan kepada calon klien karena ada beberapa kompetitor kita, mereka sudah main mikro. Mikro itu satu value per point itu sama dengan 0,1 dolar. 1.000 perak loh. Capek nggak lo nunggu? Kalau mini satu value per point kan 1 dolar, 10.000. Gitu. Nah itu sebetulnya memiliki permasalahan-permasalahan tersendiri. Itu yang membuat kenapa PT Royal Trust Futures tidak menyediakan fasilitas kontrak mikro ya. Kita cuma ada kontrak mini. Gitu. Karena kalau sampai itu dijalankan akan bertabrakan. Kenapa? Banyak sekali yang bertransaksi. Dan itu akan membuat sistem berantakan. Gitu. Mereka yang sudah lebih dulu menjalankan itu, artinya mereka menyiapkan sistem yang tidak mengganggu dealing kontrak mini dan dealing kontrak standar reguler. Gitu. Ya semoga ya, mungkin kalau ada audiensi sekalian yang bisa memberi usulan, silakan bisa mengajukan ke pihak manajemen mengenai kontrak mikro tadi ya. Tapi yang lalu sudah pernah dibahas itu kita memilih tidak ya, Royal Trust tidak memilih untuk menjalankan kontrak mikro ya, hanya kontrak mini gitu. Dan standar. Gitu. Di sini udah banyak yang berbicara punya sel di ini, oke. Siap-siap ya. 18.20 tidak jebol, hati-hati. Pengertian tidak jebol. Baik. Banyak sekali yang sulit ya saya ketika memberitahu mengenai jebol ya. Oke, ini 18.19.76 ya. Artinya saya karena dia mendekati ke 18.20, saya katakan 18.20. Dibesarkan ya. Artinya begini, ketika candle, saya gunakan time frame 15 ya, M15. Pada saat dia turun di sini, mentok di sini, ketika candle buka berada di bawah 18.20, itu artinya breakout. Maka dia bisa lolos ke bawah. Tapi kalau dia open di atas lagi, maka dia bisa berbalik ke atas lagi. Nah ini panduan parabolik juga sudah memberi petunjuk ya. Saya gunakan parabolik 0.02. Ini stepnya ya. Dan maksimumnya 3.00. Di titik kedua ini sudah memberi konfirmasi kuat, bahkan dia mencoba untuk makin turun. Jadi pada kawan-kawan yang audisi sekalian yang ingin main pendek, ya, saya gunakan technical moving average 7, lalu saya gunakan moving average 19, di mana 7 crossing ke 19 dari atas maka harga akan jatuh, 7 crossing dari bawah ke atas harga akan naik. Ini untuk main pendek ya, dengan target paling jauh 20 pip cukup ya. Saya minum dulu ya, izin. Nah, bila target ke bawah seperti yang saya sudah katakan tadi, akan menuju ke 3.18.13. Mungkin di situ bisa area buy lagi ya. Jangan lupa bahwa tahun kemarin di bulan Juli level 2000 tertembus. Padahal saya kala itu berprediksi di bulan September ya, kuartal keempat. Ternyata dia di menjelang di kuartal ketiga dia menembus level 2000 itu, 2076 kalau nggak salah ingat. Kejadian itu di bulan Juli tahun kemarin. Jangan lupa, salah satu pendekatan psikologis dalam trading forex adalah sejarah akan berulang. Artinya harga akan ketemu lagi di level di mana dia beranjak. Gitu. Jadi mohon maaf dengan jika saya singgung lagi ya, nasabah Pak Adrian ya dengan Pak Jansen ya. Mungkin beliau berpikir pendekatan psikologis tadi, sejarah akan berulang, harga akan kembali. Tapi siapa yang bisa tahan kalau kembali 1 tahun lagi?
gitu ya. Oleh karenanya mungkin bisa membuka paradigma beliau dengan berbicara mengenai money management. Baik itu penggunaan modal dan dalam transaksi. Penggunaan modal berapa persen yang digunakan dalam satu posisi. Kalau untuk dalam pengelolaan transaksi, probabilitasnya berapa profit loss-nya. 3:1 atau dibalik 1:3. Hati-hati jangan sampai salah dalam menerapkan itu. Bagi pemula saya menyarankan bikin 5:1, loss-nya 5, profit-nya 1. Bila target profit hanya 10, maka loss-nya 50. Jadi begitu ambil posisi, langsung pasang TP. Ini saran bagi mereka yang punya sell di 24 ya. Jangan beridealis, siap-siap untuk taking profit dulu, mengingat fluktuasi angka saya masih melihat bila 20 gagal masih akan balik lagi ke 27. Jangan lupa jam 11 malam itu menyeramkan sekali. Jam 10 malam, 11 malam waktu Jakarta, posisi saya di Manado nih ya, jadi saya di sini jam 12 malam. Jangan main-main dengan kakek Powell. Ini Aki ini kalau dia ngomong harga kemana-mana. Ya, jangan main-main. Jam 11 malam. Untuk BOC, ya, Bank of Canada. Kenapa saya masukkan dia sebagai berita yang patut mendapat perhatian? Karena sangat berhubungan dengan Amerika sendiri. Kenapa? Khususnya untuk minyak ya, oil, 65% pasokan Amerika Serikat berasal dari Kanada. Oleh karenanya, Canadian dollar itu memiliki pengaruh kuat. Ketika indeks dolar melemah, maka akan menggiring dia. Nilai tukar US dollar akan melemah terhadap nilai tukar lainnya. Jadi kenapa dia saya masukin ya. Lalu 9:30 juga crude oil ya, cadangan minyak. Kemudian ada BOC conference dan Chairman the Fed ya, Jerome Powell. Ini hati-hati ya, pernyataan dia ini benar-benar akan membuat pergerakan menjadi high volatile atau sulit untuk kita duga. Baik, ini masih ada pertanyaan dari Pak Wahyu Pratama. Untuk jam 11 apa yang harus saya ambil posisi Pak, buy atau sell? Saya aja belum tahu Pak Wahyudi, ini harga mau kemana? Gitu. Justru yang saya sarankan hati-hati. Gitu. Kalau mau ditanya ini mau kemana, saya nggak tahu Pak. Karena harus nunggu dulu. Gitu. Dan semoga jam 11 malam ini breaking news-nya muncul pada TV kabel, khususnya CNBC. Jadi kalau di rumah ada TV kabel, rajin nontonlah CNBC. Nggak ngerti bahasa Inggris, nggak apa-apa. Lihat kepanikan pasar yang terjadi di sana. Hubungkan dengan kondisi yang sedang berlangsung pada candle yang Anda perhatikan. Dari situ kita bisa tahu, nih harga mau naik mau turun kok. Dulunya juga saya masih bego-bego juga lihat. Udah kayak orang ngerti, nonton, lihat di bawah TV. Dulu perusahaan futures itu 24 jam soalnya. Karena belum online. Jadi kita tuh jadi kalong ya. Kalau anak forex dulu sering kali dibilang anak kalong. Dulu saya bukan trading XAU. Karena XAU itu belum ada. Jadi saya besarnya sebetulnya di pound sterling ya untuk forex. Jadi kita duduk di bawah TV sambil lihat udah kayak orang ngerti, pada bahasa Inggris aja itu ngawur. Tapi apa yang hikmat yang kita pakai? Doang, Mbak. Kita lihat apa? Kita lihat kepanikan pasar yang terjadi di sana. Gitu. Bagaimana reporter itu dalam berbicara begitu antagonis sekali. Kita lihat kalau dia berbicaranya menekankan itu berarti ada yang salah dengan data tersebut. Gitu.
tidak sesuai dengan prediksi, itu marah-marah reporternya pasti. Nah, di situ kita bisa lihat, wah ini berarti jelek nih. Dengan kata lain tidak sesuai, maka kita langsung buru-buru ambil berlawanan arah. Nah, itu hikmat yang kita dapat dulu. Nah, akhirnya suka nggak suka harus bisa kita dalam mencerna bahasa Inggris ya. Mungkin nggak setiap kata kita ngerti ya bagi pemula ya. Tapi lihat efeknya. Kalau mau belajar seperti itu. Jadi saya bagi-bagi tips soalnya selama ini. Oke. Lanjut ya ke pergerakan. Sudah menyentuh 1820.47. Semoga tadi yang sudah sell di 24 sudah taking profit. Jadi artinya begini, ketika saya katakan level-level tersebut, contoh level 20, berarti pasang TP lah di 21. Dan kalau udah dapat posisi, berarti sudah, jangan kejar lagi. Tunggu aja besok. Disiplinlah dengan transaksi, satu hari berapa kali. Itu yang akan membuat orang berhasil dalam trading. Yang bikin orang gagal karena dia mau berulang-ulang. Gitu. Harus tahu batasan, berapa kali transaksi dalam satu hari. Jangan pakai berulang-ulang. Memang analisa yang dibikin itu 1 hari sampai 3, terakhir jam 10 malam nanti ya. Ada analisa terakhir. Ada 3 kali peluang yang bisa diambil di situ. 3 kali transaksi 1 hari mungkin sudah cukup kali ya. Jangan berulang-ulang gitu. Karena berbahaya dalam pengelolaan jika kita tidak punya planning. 1 hari berapa kali entry. Pak Vicky, interupsi Ya. Pak. Oke. Itu kan tadi Bapak bilang hati-hati dengan jam 11 Powell. Oke. Powell testify. Oke. Yap. Saya ada satu lagi, kita juga apakah itu yang di subuh nanti Pak? Facebook akan berpengaruh Pak? Facebook itu cuman laporan biasa. Jadi tidak terlalu kuat pengaruhnya Pak. Tapi berarti Facebook itu adalah hasil sebenarnya dari testified-nya Powell dong? Enggak. Kalau boleh dikatakan begitu Pak? Enggak. Facebook itu berbeda Pak. Beda lagi Pak? Beda lagi ya? Beda. Oke. Beda Pak. Berarti Facebook itu sebenarnya nggak terlalu ngaruh Pak ya? Yang ngaruh itu sebenarnya testified-nya Pak ya? Testified-nya. Tapi apakah ini malam ini kan udah jamnya Amerika Pak? Apakah testified-nya Eropa masih berpengaruh Pak? Karena market Eropa itu untuk Jerman itu setengah 12 malam. Untuk London Pak? London. Kalau London itu jam 12 malam close-nya. Selisih setengah jam. Jam 12 malam. Iya, selisih setengah jam. Tapi ini ada satu yang kita juga berarti harus menjaga-jaga nih Pak ya. Yang Ramdan Speed ya Pak? MPC. Enggak, MPC Ramdan Speed Pak, yang BOE. Nggak usah Pak, nggak usah dipikirin Pak. Bukan berarti itu nggak akan ngaruh ya. Ini MPC BOE Pak, Bank of England Pak, maaf. BOE Bank. Sorry, Bank of Euro, Bank of England benar. Ini ya Bank berarti of itu yang England, kita fokusnya ke itu aja Pak ya, ke Powell aja Pak ya. Powell aja. Jam 12 malam MPC itu enggak. Gitu. Enggak ngaruh ya? Enggak. Oke, siap. Iya. Posisi sell saya yang di 18, apakah harus di cut loss Pak? Saya juga tidak memberi ini ya, khawatir. Karena begini, biasanya kalau Powell mau ngemeng ya, mau ngomong, itu bisa ada bar dengan 100 pip, bahkan 200 pip bisa tercipta loh. Kalau kita mau mundur-mundur yang dia pernah ngomong, kalau hari Rabu minggu lalu ya, kalau nggak salah ingat, dia pernah komentar ya. Ini semalam ya,
CPI. Hanya heran, PPI-nya begini. Amerika punya 16 indikator dalam menghitung inflasi mereka, di mana antara lain adalah CPI, PPI, kemudian tenaga kerja. Itu data-data penting yang harus diperhatikan ya. Ini Rabu, Selasa, ini Senin, ini Jumat, ini Kamis. Nah ini Rabu nih, kalau nggak salah ini nih waktu dia ngomong. Bisa diperhatikan ya. Ada tarikan panjang ini. Habis dia jatuh, dia balik nih. Jadi hati-hati. Semoga dia tarik ke bawah dulu. Dengan demikian posisi di bawah selamat ya. Jangan menunggu take profit. Gitu. Karena terkadang ketika mau diambil, hati-hati. Ketika ngambil posisi, kita Royal Trust itu market execution. Jadi ketika harga persetujuan dapat, bisa jadi bukan di level kita pada saat ngeklik. Gitu. Contoh, kita ketika harga bergerak jatuh contoh seperti ini, ya. Katakanlah kita pasang TP di 22, contoh ya. Tapi harga pada saat break ini dia diam di 20. Maka market execution akan memberi harga 20. Itu kelebihan dari floating spread. Jadi market execution. Beda kalau fix. Saya sebetulnya juga boleh dibilang trader yang besar di fixed spread ya. Tapi ketika melihat berada pada level kompani-kompani yang memberi fasilitas floating spread, saya merasa juga keuntungannya enak banget. Kenapa? Karena market execution. Dan sudah ada beberapa kawan-kawan ya sampai bingung dalam melihat itu. Dia pasang TP20 pernah dikasih 100 pip loh. Dan itu ada berapa orang di kantor yang pernah merasakan itu. Kalau nggak salah, kalau semoga Pak Edi nonton ya. Pak Edi Gunawan dari timnya Pak James, Pak Ad. Dia bukan sekali dua kali ngalamin hal itu. Pasang TP 20 pip, pernah dapat 140 pip, yaitu market execution. Dan cukup adil ya, kalaupun salah loss, bisa merasakan hal yang sama ya. Oke. Demikian ya untuk Pak Wahyudi, hati-hati aja Pak ya. Saya nggak berani memberi saran ya, apa mau di cut loss atau mau di bagaimana ya. Saya juga takut dalam ini menyangkut pengelolaan orang. Kapasitas saya hanya memberi prediksi ya. Kalau untuk memberi saran, pastinya Pak Ali akan menegur saya karena memang bukan kapasitas saya dalam memberi masuk suggest yang terlibat terlalu dalam pengelolaan. Saya mohon maaf ya Pak Wahyudi ya. Saya cuma berharap Bapak hati-hati. Oke, demikian. Untuk Ibu Ola, Pak, kalau yang saya bagaimana? Oke, Ibu punya posisi di bawah ya, di 18-12. Hati-hati juga, kembali sama ya penjelasan saya seperti ke Pak Wahyudi ya. Hati-hati. Saya berharap ketika jam 11 nanti pada saat Jerome Powell berbicara ya, fluktuasi harganya memang boleh kemana tahu, tapi berharap turun dulu dan standby di situ. Efek dia pergerakan bisa sampai setengah jam, sampai setengah 12 malam. Ya, tungguin tuh harga, jangan tidur, jangan meleng kemana-mana, karena harga bisa bergerak dalam waktu hitungan detik. Gitu. Saran saya, kalaupun berada di 18.11 ya, karena ada target di 18.07, saya berharap pasang aja TP di 18.10. Gitu. Pasang TP di situ. Mungkin akan lebih bijaksana ya. Kalaupun dia mau meleset, ya nggak apa-apa. Gitu. Kalaupun dia seperti tadi saya katakan, ketika market execution dan pada saat TP di 18.11,
pasang di 18.10, tiba-tiba marketnya diam di 18.07. Ya 18.07 lah kena down-nya. Ya selamat. Bertambah 30 pip kan? Gitu. Tapi jangan pasang di 18.07 tiba-tiba cuma 18.08. Kemudian harga mental lagi ke atas. Nyelekit loh itu, sakit banget loh itu. Gitu. Ya kira-kira seperti itu ya yang bisa saya beri masukan ke Pak Yudi, Bapak Wahyudi sama Ibu Ola ya. Sekali lagi hati-hati, jam 11 malam masih ada data yang menyeramkan. Ya. Masih ada data yang menyeramkan. Oleh karenanya harus lebih bijak kita untuk lebih waspada, lebih hati-hati dalam melihat pergerakan nantinya. Baik, tanpa terasa ya, mengasihkan ini dapat lawan berbicara yang enak ya. Tapi menurut saya semua juga pertanyaannya juga enak, berkualitas ya. Dan saya jadi makin bersemangat di sini. Akhir kata ya, terima kasih bagi yang sudah hadir. Dan boleh selamat, saya, Pak? Ya. Halo, Pak Fikri, Ya. sebelum akhir kata, saya mau Oke. menyimpulkan aja. Tadi Pak Fikri menyatakan pakai chart 15 menit untuk sebagai day trader ya, Pak? Iya, benar sekali, Pak. Jadi tegangnya itu, berarti pakai tegangnya juga nggak lama-lama, Pak. Bukan, berarti pakai moving 7, moving yang 7 sama moving 19 saja, Pak. Iya. Itu Hanya Bapak dua main, aja. Iya, Bapak main tuh tegangnya itu paling tidak itu paling banyak 4 candle, Pak. Jadi 1 jam. Oh, berarti kita tetap berarti entry point pakai tetap di M15. Iya. Crossing 7 sama 19 ya, Pak ya? Iya, benar sekali. Berarti kalau crossing dari atas turun ke bawah sell. artinya harga sell. Kalau dari bawah dia naik ke atas berarti buy. Oke, siap. Berarti stokastik nggak usah dilihat ya, Pak? Stokastik itu cuma pendukung, Pak. Oh, berarti nggak jadi patokan sebagai day trader ya. Tadi Bapak bilang kalau mau pakai day trader 15 menit, berarti pakai dua itu instrumen itu aja ya, moving ini ya dua digabungin ya, Pak? Boleh kalau Bapak mau menggunakan yang lain adalah OSMA, Pak. Oscillator Moving Average. OSMA. Ya. Nah, itu saya belum ngerti baca, saya masih belajar lagi tuh Pak sama Bapak nanti. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti semoga kondisi Jakarta membaik, saya segera bisa balik lagi ke Jakarta, bisa kumpul lagi. Boleh mengajukan usulan ke manajemen untuk adakan kelas training khusus trader. Boleh Pak. Ya. Nanti kita juga kami juga akan coba melakukan webinar sendiri Pak. Mungkin nanti Pak Vicky bisa kita libatin juga sih. Oke, boleh Pak, boleh. Nah, tapi tetap saya koordinasi dulu dengan Pak Ali gitu loh Pak. Ya. Siap. Oke, makasih Pak Vicky atas masukannya malam ini Pak Vicky. Oke, baik Pak. Ya, sekali lagi saya katakan terima kasih bagi yang baru pertama kali hadir. Kami ucapkan selamat datang dan berharap pada hari Jumat nanti bisa hadir lagi dan boleh mengundang kawan-kawan yang lain karena live webinar di PT Royal Trust Futures ini gratis dan terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar ataupun ingin ikut bareng bertransaksi bersama. Tidak dipungut bayaran, saya tidak akan minta jatah reman ya, karena itu adalah rezeki masing-masing. Dan akhir kata, bersama Royal Trust pasti sukses. Terima kasih semua. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih.